Ya sama Pak Eko diginiin, kamu kalau nggak paspormu nggak jadi, kamu nggak jadi berangkat. Oke, bertemu lagi di podcast PBSI Teman Seia Sekita. Kira-kira sudah diklik belum itu tombol like-nya? Ayo cepetan diklik sekarang juga ya, biar aku sama ini nih Mbak Rika semakin semangat ya untuk mengisi betul. Siang hari ini ya. Iya. Waduh, grogi ya, bertemu lagi dengan cowok paling ganteng di UMK. Wow. Saya Ulin, dan ini sebelah saya ada Mbak Rika. Iya. Boleh diperkenalkan dulu nih Mbak Rika ke teman-teman. Iya. Halo teman-teman, Seia Sekita. Halo. Kenalin nih, nama saya Rika Ayulandari. Saya biasa disapa Rika atau Awe. Awe. Saya mahasiswa PBSI UMK semester 7. Waduh, semester akhir ya? Iya, semester akhir nih. Boleh tanya sedikit-sedikit nih Kak? Usia dong. Kalau usia saya yang pasti belum 21 plus ya. Saya belum? Masih 20. Waduh, masih muda sekali ya, jiwanya juga muda sekali. Oke, kalau saya boleh tanya lagi nih, apa? Hubungannya, punya status hubungan apa nih Kak? Status mahasiswa. Mahasiswa, oh ternyata masih di privasi ya. Oke Mbak Rika nih, jauh-jauh dari mana? Saya jauh-jauh dari Pucuk Utara. Pucuk Utara? Ya, Kota Kudus, yaitu saya dari Dawe. Waduh, mana nih teman-teman yang dari Dawe? Yuk komentar, yuk cepet komentar sekarang juga, yuk. Boleh tanya ya nanti ya. Oke, Mbak Rika. Iya. Ke podcast PBSI ini sudah tahu apa belum? Kira-kira saya mau tanya apa nih? Kira-kira mau mengulas tentang apa? Apaan ya? Kok saya belum tahu? Belum tahu ya. Ya ini di depan ada TP. Jadi kita mau apa? Mukbang? Bukan mukbang, bukan asmir. Ini bukan kuliner, tapi ini tentang kisah inspiratif dari Mbak Rika. Oh gitu. Aduh. Iya. Sudah deg-degan dulu geng saya. Oke. Nervous dia. Ya beneran saya nervous. Saya mau tanya apa ini, lupa ya Allah. Oke, Mbak Rika ini dulu kan pernah itu ya, magang di luar negeri. Oh iya pernah. Saya boleh tanya nggak, latar belakang dari magangnya Mbak Rika ini? Iya. Dari mana sih kok bisa-bisanya magang di luar negeri? Apakah dari situs web lain atau memang itu kegiatan dari universitas atau prodi? Iya. Jadi di tahun 2019 itu dari prodi itu mengadakan program magang untuk luar negeri. Jadi saya mendaftar di prodi PBSI gitu. Jadi mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi magang luar negeri gitu. Jadi yang mengadakan adalah prodi PBSI UMK. Waduh, hebat ya, hebat sekali ya untuk prodi mana? PBSI ya. Waduh, UMK. Teman Seia Sekita nih. Nggak salah ya kalau kita masuk ke PBSI ya. Nggak salah dong. Waduh. Udah bener banget. Mengenai seleksi, ada kendala nggak sih untuk Mbak Rika saat seleksi? Apakah minder atau mungkin ada kendala-kendala lain yang membuat Mbak Rika itu merasa mungkin nervous atau apa? Iya, sebenarnya pas seleksi itu saya punya kendala. Itu di bagian apa ya, kebudayaan. Nah, saya itu kan orangnya agak tomboy. Nah, iya. Jadi itu saya kurang harus diwajibkan memiliki kemampuan berbudaya. Salah satunya itu tari. Nah, saya kebetulan belum pernah punya pengalaman menari. Nah, jadi untuk mengikuti seleksi saya itu berlatih untuk menari secara otodidak. Terus juga selain otodidak juga dibantu sama teman-teman yang sudah biasa atau sudah sering menari di tiap-tiap acara prodi gitu. Jadi saya mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti seleksi, yaitu salah satunya dengan tadi menari. Belajar untuk menari. Ya, karena kita harus membawa kebudayaan Indonesia untuk ke luar negeri gitu. Waduh, hebat sekali ya. Yuk tepuk tangan untuk Mbak Rika. Mana suaranya sepi sekali ya, tepuk tangan sendiri.
Oke, tadi seleksinya itu menari. Selain menari itu ada apa enggak? Selain menari itu pastinya kan kita magang di luar negeri itu untuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Nah itu kita juga diminta untuk mempraktikkan secara langsung bagaimana cara kita mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing gitu. Jadi mempraktikannya di depan para dosen. Iya dosen gitu. Oh berarti seleksinya itu bukan semacam tes tulis atau mungkin apa ya, tes wawancara? Iya, wawancara. Jadi seleksinya itu ada seleksi administrasi sama administrasi. Seleksi wawancara. Wawancara tadi. Itu tadi. Wawancaranya itu berarti semacam tadi ya, latihan menjadi pengajar. Iya, jadi kita seolah-olah itu mengajar orang-orang asing, mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi itu sebetulnya dosen. Grogi itu Mbak Rika. Iya. Emang kenapa kalau nggak boleh kenceng-kenceng? Oke, Mbak Rika grogi apa nggak sih kira-kira? Yang itu tadi ya saat itu. Grogi banget itu karena ya yang pertama belum pernah ngajar. Terus gimana? Maksudnya rasa kita ketika mau seleksi atau mau wawancara itu pasti ada rasa groginya. Pasti grogi sampai saya itu bolak-balik ke kamar mandi gitu. Serius? Iya. Buat ngapain? Buat oh, nggak bisa diceritakan ya. Buat cuci tangan apa segala macam gitu deh. Oke. Itu tadi kira-kira nih yang mengikuti seleksi itu berapa orang? Yang mengikuti seleksi itu kisaran lah berapa kalau gitu? Salah itu ada kurang lebih 10 atau berapa? 10 mahasiswa. 10 mahasiswa. Oke. Iya. Gitu. Kalau kemarin itu ada Mbak Zen itu urutan pertama, kalau Mbak Rika ini urutan kedua berarti ya. Itu selisih nilainya berapa kalau masih ingat? Saya agak lupa ya, tapi nggak terlalu jauh gitu ya. Oke. Setelah seleksi itu tadi kan belum diumumkan nih lolos apa enggaknya. Mbak Rika sempat berekspektasi enggak? Waduh, saya bakal keterima apa enggak nih? Iya, saya berekspektasi saya bakalan keterima, terus ya gitu. Membayangkan di luar negeri. Waduh, saya juga pengen nih ngomong-ngomong ya. Saya juga pengen lagi nih. Waduh. Tapi enggak, buat kamu aja yang paling ganteng se-UMK. Amin nih, paling ganteng ya. Yuk di follow kalau ada. Enggak ada nih. Oke, saya mau tanya selanjutnya nih. Oke. Setelah diumumkan siapa aja yang lolos nih ya, perasaan Mbak Rika itu percaya gak percaya atau memang bener-bener wah ini nih? Gini. Jadi pertama diumumkan itu mahasiswanya yang lolos 1 orang. 1 orang? Loh, bener serius? Iya, serius Mbak Zen. Terus saya, ya udahlah mungkin bukan rezeki aku atau bukan buat aku gitu kan. Terus ya udah wesa gitu. Iya. Terus seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian ada informasi lagi dari prodi kalau ada penambahan kuota. Jadi ditambahin lagi mahasiswanya yang bisa lolos seleksi jadi 2 orang gitu. Dan alhamdulillahnya saya keterima lolos gitu. Perasaannya seneng gak sih? Seneng. Terus kan awalnya kan kayak merasa PHP gitu PHP. Terus pas tahu udah keterima ya udah alhamdulillah gitu. Terus bilang deh sama orang tua gitu. Sempat alhamdulillah gitu. Romantis sekali ya. Aduh. Itu sempat heboh gak sih orang-orang sekitar di rumah atau mungkin orang serumah? Kalau kemarin dari cerita Mbak Zen sendiri itu hampir tetangga-tetangganya tuh pada ikut heboh. Iya, sama hebohnya sih. Yang paling heboh lagi itu teman-teman aku. Teman-teman sekelas. Teman-teman bukan sekelas sih, teman-teman yang SMA dulu. Oh, teman-teman. Jadi wah kok bisa gitu, wah selamat ya gini. Pada gak percaya gitu ya. Percaya. Terus tetangga juga gitu sih. Oh, kok tekan demen sih? Nah, kan kayak gitu. Biasa orang kampung kan ya. Kayak gitu. Ngapain di sana? Itu untuk ngurus
apanya? Paspor. Ya, paspor dan lain sebagainya itu dari mahasiswa sendiri atau mungkin ada pihak yang ngurusi? Iya, oh iya, waktu itu saya ngurus paspor itu saya ngurus sendiri, dan kebetulan pas ngurus paspor itu ada kendala. Kendalanya NIK saya itu nggak terdaftar gitu, nggak sinkron sama tanggal lahir saya. Terus akhirnya saya ngurus ke Dukcapil, habis itu saya ngurus lagi ke kantor imigrasi. sempat ada pemikiran nggak kalau nggak jadi gara-gara itu tadi? Iya, sama Pak Eko diginiin, kamu kalau paspormu nggak jadi, kamu nggak jadi berangkat gitu. Waduh. Terus aku, jangan gitu. Yaudah, Sempet takut juga ya. Waduh. Tapi alhamdulillahnya bisa. Oke, seru ya Kak. Seru banget. Jadi pengen cepet-cepet ada seleksi gitu lagi nih. Siapa tahu kan aku lolos gitu loh ya. Amin. Yang penting usaha dan doa. Ya, yang penting itu. Dan juga restu orang tua. Iya, betul. Oke, selanjutnya saya mau tanya-tanya yang lebih dalam ini. Biasanya kalau lebih dalam ini lebih sengit itu ya. Oke. Kegiatan magang di sana itu, dulu belum sampai situ. Pas keberangkatan nih. Oh iya, keberangkatan. Apa saja yang dipersiapkan saat mau magang di mana, di Vietnam ya? Iya, di Vietnam. Saya kan magangnya di Vietnam, di KBRI. Nah, itu persiapannya itu banyak, dari persiapan pribadi dan juga ada persiapan dari pembekalan dari prodi. Nah, itu di prodi itu mahasiswa yang lolos itu dikasih pembekalan, baik itu pembekalan administrasi dan lain sebagainya. Kayak bagaimana kita bisa hidup di sana itu seperti apa. Nah, dikasih semacam kisi-kisi gitu. Kisi-kisi. Kayak anak sekolah ya. Kan itu emang bukan sih, itu mahasiswa ya, mahasiswa lebih berkelas sedikit. Yups. Ketika sampai di Vietnam, perasaan pertama yang ada di hati tentu ada lah, boleh diceritakan? Pertama sampai di Vietnam itu perasaannya alhamdulillah dulu dong, kan habis dari pesawat. Nah, udah kan, terus kayak masih nggak percaya aja kalau aku tuh bisa sampai sana gitu. Waduh, seru banget seru. Ya. Terus juga ada di sana kan hawanya dingin, pas aku nyampe sana itu hawanya udah dingin, terus kayak ada apa ya namanya, kalau perbedaan cuaca gitu kan pasti shock tubuh itu, adaptasi tubuh gitu ya. Tubuhnya juga shock. Terus ada cultural shock gitu juga aku merasakan gitu. Berbeda budayanya. Ya, perbedaan budaya gitu. Terus selanjutnya saya mulai bingung ini teman-teman. Yuk bisa berkomentar kalau mungkin ada yang ditanyakan sama Mbak Rika ya mungkin ya. Boleh kok, boleh. Kemudian nih sempat ke KBRI nggak? Ke sana? Oh iya. Itu pas hari pertama langsung ke sana atau nunggu 1 hari dulu? Iya, jadi teman-teman belum tahu ya. Saya magangnya itu kan di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Hanoi atau Vietnam. Hanoi, Vietnam. Nah, itu saya setibanya di bandara itu saya dijemput oleh mahasiswa magang yang ada di KBRI. Nah, jadi di sana ada mahasiswa Indonesia yang magang. Iya, ada juga di sana Gitu. Nah, itu kan saya dijemput, tapi habis itu kita langsung berangkat ke KBRI. Nah, sampai di KBRI kita juga langsung disambut juga oleh Bu Arum. Bu Arum ini dia bagian yang ngurusin magang, anak-anak magang gitu. Jadi kaitannya dengan beliau, dan juga kalau ada BIPAK atau kebipaan itu juga dengan beliau gitu. Jadi kita langsung disambut beliau. Nah, saat itu belum bisa ketemu dengan Pak Dubesnya langsung, jadi harus nunggu. Nah, udah nunggu sampai malam, baru bisa ketemu dengan Pak Dubes atau Pak Ibnu Hadi. Ada fotonya nggak Kak, kira-kira? Ada, coba lihat dong. Di Instagram saya ada. Waduh, di Instagram. Mungkin bisa dicari di Instagram sendiri atau teman-teman kalau penasaran. Instagramnya apa nih Kak? Rika Ayu _AW.
@rikaayu_aw. Ya. Bisa dicari ya teman-teman ya. Di follow juga, dicari-cari tak nggak di follow. Bentar iya udah itu. Lanjut apa Kak? Ya. Kegiatan selama magang itu apa saja nih Kak kira-kira? Kegiatan magang. Nah di sana kan saya selain magang di KBRI juga membantu atau membantu guru BIPA yang mengajar di Hanoi University dan USSH gitu, di Hanoi. Itu bantu-bantu semacam apa kira-kira? Semacam kan ada pengajaran BIPA, itu saya ikut di sana, ikut membantu mengajar. Misalnya ada siswa yang kesulitan untuk memahami, nah bisa kita bantu karena untuk mengajar mahasiswa asing atau pengajaran bahasa asing itu harus lebih intens kepada mahasiswanya. Jadi tidak bisa kita jelaskan dalam satu kelas itu harus bisa paham semua. Nah, jadi kita harus ke satu mahasiswa, habis itu satu mahasiswa lagi kayak gitu. Jadi lebih intens gitu. Semacam privat gitu. Bukan privat tapi di kelas yang bareng-bareng sama-sama, tapi nanti kita menelusuri atau kita pergi ke satu anak gitu untuk menanyakan kamu kesulitan yang bagian mana kayak gitu. Nah begitu. Selain itu ada gak kira-kira? Oh iya, selain itu kan tadi untuk pengajaran BIPA-nya, selain itu saya dan Zen juga membantu administrasi yang ada di kedutaan. Nah, jadi kita saat di kedutaan itu juga membantu membuat laporan, misalnya laporan mingguan atau mencarikan data-data tentang yang dibutuhkan di kedutaan itu. Nah, dulu saya ditempatkan di bagian ekonomi, jadi mengatur perekonomian yang sedang terjadi antara Indonesia dan Vietnam. Misalnya ekspor impor atau ada kegiatan tentang expo ya, dan semacamnya. Itu membantu. Itu beneran apa ya? Itu kan tadi ada ekspor impor. Itu beneran data aslinya atau memang latihan? Data aslinya. Iya. Wih, keren banget nih. Iya, jadi itu pengalaman yang sangat mengesankan bagi saya karena saya juga bisa mengetahui jadi kalau kita mencari data impor dan ekspor yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam itu seperti ini gitu. Jadi ada pengalaman yang spesial gitu. Yang nggak terlupakan ya. Selain di ekonomi juga ada di bagian protokoler dan konsuler. Ya, sepertinya. Itu juga melayani pembuatan visa yang misalnya ada orang asing yang mau ke Indonesia. Nah, itu kan harus pakai visa. Nah, di situ kita tahu cara pembuatan visa itu bagaimana. Oke, waduh. Keren banget ya teman-teman. Ini kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan apa enggak nih? Saya coba buka podcast PBSI ya. Saya mau cek dulu nih. Podcast PBSI TV UMK. Coba kita cek kolom komentarnya. Ini dari teman-teman. Coba. Oh, ternyata beneran ada yang tanya, guys. Waduh. Kita nggak sebut nama ya, langsung saja. Sempat foto sama siapa aja di sana nih? Untuk Mbak Rika. Foto sama siapa aja? Yang pasti sama Bapak Dubes. Sama mahasiswa mahasiswa BIPA. Sama staf KBRI, terus sama teman-teman, sama Bu dosen yang di sana yang ngajar bahasa Indonesia atau BIPA. Oke, terus ini ada pertanyaan kedua, proses seleksi yang paling sulit itu apa? Saya juga belum tanya ini tadi. Proses seleksi yang paling sulit itu ya tadi karena saya tidak bisa menari, itu yang untuk menampilkan kebudayaan itu saya kira bagi saya itu yang paling sulit untuk seleksinya karena
saya pribadi kan belum bisa menari gitu ya. Nah, Serius nih. iya, nah gara berkat apa namanya magang itu saya jadi bisa menari walaupun satu tarian. Satu tarian. Gitu, iya, Oke. satu tarian saja. Nggak bisa yang bermacam-macam Tarian apa itu Kak kira-kira? Oh iya, tariannya namanya Janggan Semara Santa. Waduh, Wih, coba tahu bisa diperagakan di sini Wih. sedikit. Jomplang kabeh. Cuman tangannya saja ya gerak. Satu enggak aja sih. ya sedikit. Apa? Saya sudah agak lupa. Jadi ya gitulah. Nanti saya upload aja di YouTube ya. Gitu. Videonya. Oke, nanti diupload ya, gengs. Oke. Ini ada yang tanya lagi apa enggak ya kira-kira ya? Nah, ini ada yang tanya lagi nih, Kak. Iya. Mumpung rame nih, seru nih kayaknya ya. Boleh. Yang nyeleksi siapa saja? Oh ya, ya pasti para dosen. Para dosen. Ya, Ada siapa saja? ada Pak Eko Widianto. Ada Pak Irfan. Kenapa itu volumenya Maaf, Pak rendah Eko. ya? Ada Pak Eko Widianto, ada Pak Irfai, ada Ibu Risti, ada iya sepertinya 3. 3. Seingat saya 3. Terus ini pertanyaan yang terakhir. Nggak tahu ya kalau nanti ada yang tanya lagi. Iya, ada yang Siapa saja yang paling serem nih penyeleksinya? Nggak usah ditanya. Itu Pak Eko yang paling serem. Serius nih, seremnya Iya. gimana emang? Pak Eko pakai topeng. Nggak. Topeng? Ya karena beliau sudah mahir dalam Mahir. BIPA dan Waduh. juga beliau juga dulu juga sudah melaksanakan pengajaran BIPA di Vietnam dari ya. BPSDK. Iya. Oh, keren loh, gengs. Iya, Keren gengs, sekali. PPS itu keren, Dosen-dosennya gengs. sudah keluar Go negeri, internasional. mahasiswanya sudah. Iya. Siapa lagi coba? Gitu. Oke, ini nggak ada yang tanya lagi ya, udah saya yang tanya. Oh iya, saya mau cerita sedikit. Iya, apa nih Kak? Kalau di magang di KBRI itu biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan gitu pasti selalu melibatkan mahasiswa magang. Nah, contohnya itu pas ada peringatan Hari Pahlawan, itu kan mengadakan upacara. Nah, itu yang menjadi petugas upacaranya biasanya diambil dari mahasiswa magang gitu. Nah, dulu saya juga pernah kebagian membaca undang-undang dasar. Wih, keren. Iya. Sempat grogi nggak? Grogi karena sudah lama nggak melakukan upacara gitu loh, Kak. Waduh. Jadi Itu ada yang nonton? iya kok ya pesertanya kan banyak gitu. Jadi ada dari staf, Oke. ada juga dari warga Indonesia yang ada di Hanoi gitu. Seru ya. Saya kira itu magang itu semacam kayak ya kerja Enggak. doang, ternyata ada keseruannya ya. Kalau weekend kita juga kadang diajakin jalan-jalan, kadang juga ditraktir gitu. Waduh. Kalau Seru ada ya. kegiatan-kegiatan seperti dulu juga ada HUT TNI, nah itu juga mahasiswa magang juga dilibatkan dalam acara tersebut gitu. Nah kebetulan saya dan Zen itu mengisi tari di acara pembukaannya gitu, jadi ditonton oleh banyak orang, ada dari kedutaan besar dari negara-negara tetangga juga yang diundang dalam acara tersebut gitu, Kak. Iya. Itu ini ya Kak, sebelum ke sesi-sesi akhir nih, karena kan ini sudah mau Jumatan nih ya. Oh iya. Iya. Oke. Selain magang di sana itu selain tadi ngajar BIPA, itu ada lain nggak selain ngajar itu, atau mungkin memperkenalkan tarian Indonesia atau memperkenalkan budaya-budaya Indonesia ke mahasiswa sana? Iya, jadi kalau magang di sana itu selain kita memperkenalkan, selain kita mengajar bahasa Indonesia, kita juga diwajibkan atau diperkenankan untuk mengenalkan budaya Indonesia, bisa tarian, bisa masakan, bisa kerajinan. Nah itu dulu juga mengajarkan atau memperlihatkan bagaimana bentuk mie ayam itu, dan itu Bentuk mie ayam. dibuatkan secara langsung, maksudnya wujud dari mie ayam itu seperti apa gitu, dihadirkan secara langsung oleh dosen pengajar BIPA di sana gitu. Buat sendiri. Buat sendiri gitu. Iya.
seharusnya sih mau dilihatkan secara langsung bagaimana cara pembuatannya. Nah, berhubung ada keterbatasan alat dan waktu, jadi tidak bisa, kami hanya sudah dimasak dari rumah atau dari tempat tinggal dibawa ke sana gitu. Jadi bawa kaldunya, bawa ayamnya, bawa minyak, bawa sayur-sayurannya gitu. Seru pokoknya di sana. Gitu. Menurut tadi kan bawa mie ayam, itu pasti dicicipi lah. Iya. Menurut mereka itu rasanya seperti apa? Rasanya itu mereka enak, wah, mereka seneng. Pakai bahasa Indonesia? Iya, karena mereka sudah bisa belajar, sudah bisa ngomong bahasa Indonesia walaupun hanya sedikit-sedikit, tapi mereka sudah mencoba untuk mempraktikannya. Gitu. Oke. Ini nih Kak, yang terakhir. Yang terakhir terus Kak. Ya, gimana lagi? Iya. Apa ya yang ditanyakan lagi ya? Ya, ini nih, pesan untuk teman-teman. Kalau nanti ada magang-magang, ya nggak tahu ya, magang itu kan banyak yang ngadain. Ya, siapa tahu ada yang minat. Pesan-pesan untuk mereka yang mau daftar magang ke luar negeri. Ya, pesan saya untuk teman-teman, persiapkan diri sebelum kita memulai untuk seleksi. Kita harus mempersiapkan diri kita, baik itu dari dalam diri kita, maksudnya itu dari mental kita ya, kita maupun dari persiapan yang ada di luar. Contohnya tadi persiapan untuk kebudayaannya atau wawasan nasional, wawasan kebangsaan kita itu juga harus disiapkan. Kemudian ada pengetahuan, kita juga harus menyiapkan itu. Gitu. Jadi siapkan mental dan diri kalian sebaik mungkin. Jadi biar yang kalian berikan juga yang kalian hasilkan. Waduh, mantap sekali ya Mbak Rika. Oke. Jadi kayak Rika Teguh ini. Rika Teguh, bukan. Rikas. Masih. Najwa Rika. Najwa Rika. Oh, Rika Sihab. Rika Sihab. Biasanya mau bilang Rika Sihab tapi lupa namanya. Ribet ya. Oke. Saya tadi mau tanya ini tapi lupa. Dulu saya ingat-ingat lagi. Saya lupa lagi. Gara-gara Rika Sihab. Iya, gara-gara itu. Apa sih? Mau tanya apa ya? Coba pancing-pancing. Apaan? Apa ya? Aduh, beneran lupa. Ya udah. Ya sudah. Ketika offline saja. Ditanyakan ketika offline, off air ya aja. Yeah. Di kolom komentar nanti ya bisa ditanyakan. Sebelum kita akhiri pakai banget ini loh Kak. Akhiri pakai banget. Ini ada yang tadi nih, ada yang nge-WhatsApp nih, salah satu dosen. Oh iya, gimana nih Kak? Tanya gini nih Kak, kenapa untuk Mbak Rika ya ini ya? Rika. Kenapa tidak memilih Pak Eko sebagai dosen pembimbing? Hah, Pak Eko? Iya, waduh, serius Pak Eko. tanya begini. Itu saya sudah memilih Bapak ya Pak ya, tapi kemungkinan itu gara-gara sistemnya, jadi itu saya sudah tidak kebagian jatahnya Bapak, maaf ya Pak. Oke. Jadi bukan kesalahan saya Pak. Ya, jadi begitu alasannya untuk Pak Eko ya. Kita akhiri ya. Makasih banget untuk pengalaman dari Mbak Rika mengenai magang di Vietnam. Semoga teman-teman yang melihat konten ini ikut terinspirasi untuk menggali hidupnya lebih apa ya? Lebih dalam. Oke, sampai di sini dulu. Bertemu lagi di podcast PBS yang selanjutnya. Oke, selamat siang teman-teman. Lupa Kak, passwordnya apa? PPSI teman seia sekitar. Oh, saya lupa. Oke guys, bye.